Hai semuanya, salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Putu Swendra Putra, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Bangli, dengan pengajar praktek Ide Bagus Made Widarsana dan fasilitator Putu Ana Masriani Giri. Kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang kaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak yang menjadi visi guru penggerak untuk mewujudkan budaya positif. Nah, kesimpulan saya mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Kemudian yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Baik, kita mulai dari motivasi eksternal. Motivasi eksternal yang pertama muncul untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal muncul untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dari hal tersebut, guru harus mampu memunculkan motivasi internal pada murid. Motivasi internal ini berasal atau muncul untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga sebaiknya para guru menghindari pemberian hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal yang ada dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru tersebut, sebaiknya guru memegang posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dengan memegang posisi kontrol sebagai seorang manajer, guru dapat melakukan pendekatan secara persuasif terhadap murid dan kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi ini lebih mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga mengembangkan identitas positif dan keberhasilan pada diri murid. Yang keempat, membuat keyakinan sekolah atau membuat keyakinan kelas. Pada tahap ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dapat berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Penerapan segitiga restitusi adalah untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sehingga, guru harus mampu berperan sebagai manajer serta menerapkan 3 tahapan berikut. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah disepakati. Sekarang, kita akan mengaitkan 3 materi sebelumnya dengan budaya positif. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya suatu tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara,
yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang hidupnya sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian, budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya sebagai berikut: berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Pada visi guru penggerak, perubahan yang diharapkan adalah terwujudnya budaya positif agar terciptanya sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Harapan tersebut didasari oleh penyusunan prakasa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pemuda Pancasila. Nah, sekarang kita akan memasuki tahap refleksi terhadap pemahaman materi modul 1.4. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua, dan sampai jumpa lagi.